bacakan. Niat untuk memandikan jenazah laki-laki dewasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla lihazal maiti lillahi ta'ala. Dan untuk jenazah perempuan dewasa, nawaitul ghusla lihazihil mayyitati lillahi ta'ala. Selanjutnya untuk jenazah atau mayat laki-laki kecil atau laki-laki bayi adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla lihazal tifli zakari lillahi ta'ala. Dan kemudian untuk jenazah perempuan kecil atau perempuan bayi adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla lihazihi tiflati lillahi ta'ala. Baiklah, di sini saya akan mencontohkan cara pemandian mayat perempuan dewasa. Kenapa dipilih perempuan dewasa? Karena untuk memandikan mayat perempuan di dalam Islam harus dengan mahramnya atau boleh dengan suaminya atau anak-anaknya. Baiklah, untuk memandikan mayat digunakan 3 jenis air, yaitu yang pertama berisikan air suci, yang kedua air sabun, dan yang ketiga air bidara atau air kapur barus. Bermanfaat untuk mewangikan jenazah. Kemudian langkah pertama adalah mandikan mayat dengan air suci sambil dibacakan niatnya dan mayat menghadap ke kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla lihazihil maitati lillahi ta'ala. Selanjutnya mayat dihadapkan ke kiri. Di bagian depannya sambil ditekan perutnya untuk mengeluarkan kotoran. Selanjutnya menggunakan air sabun, sama seperti tadi, menghadap kanan, kiri, dan depan. Pertama kanan, lanjut dengan air bidara atau air kapur baris. Langkah selanjutnya adalah mewudukan mayat seperti kita wudhu biasanya dengan niat nawaitu wudu'a lihazihil mayyitati lillahi ta'ala, dan berkumur-kumur digantikan oleh siwak dengan niat nawaitu siwaka lihazihil mayyitati lillahi ta'ala. Selanjutnya adalah proses penggapan mayat. Kita pertama siapkan 5 tali. Tali pertama taruh di bagian atas kepala. Yang kedua di bagian leher. Tali ketiga di badan. Tali keempat di bagian kaki dan di bagian bawah. Selanjutnya ambil 5 lembar kain kafan. 2 kain kafan untuk membungkus, 1 untuk bagian kepala, 1 untuk badan, dan 1 untuk bagian kakinya. Taruh agak ke kanan. Untuk bagian badannya agak sedikit kecil. Kaki. Beri wangi-wangian dan angkat mayat. Pasang minyak. Bungkus bagian kanan. Tarik pakaian mayat dan jangan biarkan uratnya terbuka.
bagian atas. Untuk badannya, kakinya, dan bagian bawah. Semua kain kafan yang digunakan berwarna putih. Tadi hanya sebagai perangkat. Baiklah, sebelumnya saya sudah membacakan atau menyolatkan jenazah perempuan dewasa. Pada takbir ketiga terdapat perbedaan untuk bayi perempuan yang baru lahir dan untuk jenazah dewasa. Bacaan sholat jenazah pada takbir ketiga untuk bayi perempuan baru lahir adalah Allahumma ja'alha faratan li'abawaiha wa salafan wa ajran, yang artinya, ya Allah, jadikanlah dia sebagai simpanan pahala dan amal baik bagi kedua orang tuanya dan sebagai pendahulu serta pahala bagi keduanya. Dan untuk bayi laki-laki baru lahir, Allahumma ja'alhu faratan li'abawaihi wasalafan wa ajron, yang artinya, ya Allah, jadikanlah dia sebagai simpanan pahala dan amal baik bagi kedua orang tuanya dan sebagai pendahulu serta pahala bagi keduanya. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama, meletakkan jenazah di sisi lubang atau liang kubur dan menghadap ke kiblat. Kemudian diletakkan papan kayu dengan posisi sedikit miring. Hal ini bertujuan agar jenazah tidak langsung tertimbun oleh tanah. Yang kedua, menempatkan jenazah dengan memasukkan kepala dari arah kaki kuburan atau dari posisi selatan. Yang ketiga, posisi jenazah adalah miring ke kanan menghadap kiblat dengan tubuh yang ditopang menggunakan batu pipih atau papan kayu. Tujuannya agar jenazah tidak terlentang. 4. Para ulama menyarankan untuk menempatkan sedikit tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah membuka kain kafan dan melepas semua tali. Kelima, ketika jenazah dimasukkan ke dalam liang kubur disarankan untuk membaca doa berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa ala millati sunnati Rasulillah. Allahumma ftah abwabas sama'i li ruhihi wa akhrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa wasi' lahu fi qabrihi
Keenam, khusus untuk jenazah perempuan, disarankan untuk membentangkan kain di atas kubur saat dimasukkan ke dalam liang kubur. Namun bagi jenazah laki-laki, hal ini tidak dianjurkan. Yang ketujuh, untuk jenazah perempuan, sebaiknya yang mengurus adalah laki-laki yang tidak dalam keadaan junub atau tidak melakukan hubungan intim dengan istri pada malam sebelumnya. Yang kedelapan, setelah jenazah ditempatkan di lubang kubur, disarankan untuk menaburkan tanah 3 kali dari arah kepala jenazah, kemudian baru menutupi dengan tanah secara menyeluruh. Setelah selesai menguburkan jenazah, disarankan untuk membaca doa sebanyak 3 kali, Allahumma ghafir lahu, lalu membaca Allahumma sabithu. Dalam agama Islam, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan saat membuat lubang kubur, yaitu pertama, kedalaman lubang. Lubang kubur harus cukup dalam, setinggi orang yang berdiri di dalamnya dengan tangan terentang ke atas. Lebar lubang harus sekitar 1 hasta lebih dari 1 jengkal atau sekitar 50 cm. Lubang kubur yang cukup dalam bertujuan untuk mencegah bau yang tidak sedap dari jenazah yang mungkin tercium saat terjadi proses pembusukan. Selain itu, ini juga untuk menghindari risiko longsor akibat aliran air hujan. Yang kedua, bentuk lubang. Panjang lubang harus mencukupi untuk menampung jenazah dengan melebihi tinggi badannya. Jika tanahnya keras, disarankan untuk membuat liang lahat di dinding lubang kubur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.